Putri lihat ada sosok perempuan yang posisinya tuh terbalik. Jadi kepalanya itu ada di bawah. Tapi cuman that's kepala doang. Rambutnya tuh yang ke bawah ini. Benar-benar yang menjuntai ke bawah. Dan itu katanya si Putri posisinya tuh matanya melotot, senyumnya menyeringai sampai sini, terus manggil, Putri, Putri. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi yang pastinya Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang rumah hantu. Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi, rumah tersebut sudah terbengkalai tadinya. Itu sudah terbengkalai selama kurang lebih 5 tahun, guys. Tapi akhirnya dioper alih dan diambil alih oleh anak pemilik rumah tersebut. Dan rumah tersebut itu diperbaharui lagi modelnya. Jadi nggak model zaman dulu. Nah, sekarang tuh lebih minimalis, guys. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk rumah itu tidak berhantu atau tidak horor, guys. Yang pasti rumah itu biarpun sudah menjadi rumah minimalis, dia itu tetap menjadi rumah horor atau rumah hantu. Dan singkat cerita nih guys, jadi pada saat rumah itu sudah rapih direnovasi, sudah benar lah ibarat katanya sudah siap huni dan sudah layak untuk ditempati kembali karena sudah rapi, sudah bersih. Suatu ketika datanglah satu keluarga yang ingin menempati rumah tersebut. Dan pada saat itu rumah kontrakan itu nggak mahal-mahal banget kok guys harganya. Untuk satu unit rumah itu berada di kisaran 700 sampai 800 ribu. Kayak murah banget gitu kan ya. Satu keluarga tersebut itu menempati rumah tersebut guys. Awalnya di 1 minggu atau 1 bulan pertama nggak kejadian apa-apa. Sama sekali nggak kejadian apa-apa. Jadi aman-aman aja nih. Karena kan di depan rumahnya itu banyak pohon-pohon yang tinggi guys. Jadi di depan rumahnya itu kayak ada pohon alpukat, terus ada pohon klengkeng, terus ada pohon nangka. Jadi posisi pohonnya itu juga udah gede-gede lah gitu. Dan rumahnya itu nggak kelihatan serem sama sekali guys. Jadi kayak rumah minimalis zaman sekarang aja yang emang ada di kampung-kampung gitu. Tapi siapa sangka itu ternyata banyak hantu, dan bahkan bukan 1, 2, 3, bahkan ada beberapa hantu yang emang tinggal di rumah tersebut guys. Setelah 1 bulan berjalan, pas mau jalan ke 2 bulan, mulailah nih guys ada keanehan-keanehan yang terjadi, yang dimana keanehan halusnya itu dari barang-barang yang hilang, nggak pernah ada di tempatnya lagi, bahkan berpindah nih guys. Jadi misalnya gelas nih ada di dapur, nggak ada yang mindahin lagi, tiba-tiba ada di teras. Padahal pada saat itu nggak ada yang bawa gelas juga ke teras, tapi gelas itu sebagian ada di teras. Jadi kan kayak bingung ya, kayak kok ini gelas bederetan di depan gitu. Nah akhirnya dirapiin lagi kan nih gelasnya, ke dalam dimasukin lagi tuh, ditaruh di rak lagi. Bu Yeni ini pas malamnya dia itu kan mandi. Nah dia tuh pas mandi itu dia kayak bersenandung, kayak nyanyi-nyanyi. Macam gue kadang-kadang juga kadang-kadang begitu guys kalau mandi tuh. Ya bukan gue doang kali ya, kadang-kadang ya lu juga kali ya kalau mandi kan kadang pada nyanyi apa bagaimana, serasa lu jadi Raisa gitu modelannya. Nah Bu Yeni ini nih nyanyi ceritanya sambil mandi. Pas dia nyanyi itu katanya di kamar mandi itu suara dari Bu Yeni ini ada bergema 2 suara. Nah si Bu Yeni ini bingung, tapi dia sambil tetap nyanyi. Terus tapi dia ngebatin dalam hati, kok suara gue kayak gini ya gitu. Ini kan suara gue kayak gini nih, tapi kok ada yang ngikutin juga suaranya beda gitu. Tapi pada akhirnya tuh
Bu Yeni tersadarkan dan dia tuh berhenti untuk bernyanyi gitu, kayak berhenti, udah seketika berhenti gitu. Dan pas Bu Yeni berhenti nyanyi, Bu Yeni kaget guys. Ternyata nyanyinya itu ada yang nerusin. Hapus gak lu? Ternyata nyanyinya Bu Yeni pas berhenti, tek, itu ada yang nerusin lagi. Dan nyanyiannya itu sama. Jadi kayak model-model setan zaman now. Dia tahu lagu-lagu terkini. Mungkin Bu Yeni nyanyi lagu mahal ini kali ya dia ya. Itu kayak terus bersenandung gitu. Nah, dapat beberapa detik, suara itu langsung berhenti, tep, terus berubah jadi ketawa. Begitu. Itu posisinya Bu Yeni lagi di kamar mandi, posisi lagi keramasan, belum dibilas sama sekali. Gue pernah ya di posisi kayak gitu ya, pada saat belum dibilas nih, masih keramasan, tiba-tiba ada suara nggak enak gitu ya. Tiba-tiba ada suara yang bikin bulu kuduk kita merinding. Pas mau mandi, mau nyiram begini, rasanya tuh kagak pengen, ini mata tutup. Tapi kalau misalnya melek begini, kan air busa memasuk ya, sini ya, mata ya, mata kita perih bener rasanya. Tapi emang nggak bisa berkata-kata dan nggak bisa berbuat lain selain kita melotot gitu, karena kadang kamar mandi kecil aja kalau kita takut rasanya kayak kamar mandi kayak selapangan bola gedenya. Bu Yeni ini ketakutan, akhirnya dia buru-buru mandi selesai. Sudah selesai, dia keluar dari kamar mandi, dia masuk kamar. Dia cerita sama suaminya kalau dia nyanyi itu di kamar mandi ada yang ikutin. Nah, suaminya bilang, kan bapak udah pernah bilang sama ibu kalau di kamar mandi itu gak boleh nyanyi. Jadi kayak menarik makhluk-makhluk astral untuk ikutan mandi bareng kita gitu. Akhirnya si Bu Yeni tuh kayak, ya udahlah, besok ibu kapok lah untuk nyanyi di kamar mandi lagi. Besok malamnya, sekarang mulai anaknya Bu Yeni. Nah, anak Ibu Yeni ini ngerasa pas dia pulang main, ada ibunya di depan, di ruang tamu nih, lagi duduk aja gitu diem. Pas anaknya pulang nih, anaknya namanya Putri, pas pulang buka pintu, Assalamualaikum, nggak disautin sama ibunya, sama si Bu Yeni ini. Padahal si Putri lihat nih, si Bu Yeni ada duduk nih, lagi di bangku, lagi duduk gitu, lagi duduk aja. Si Putri ini ngedumel pulang, terus dia tuh sambil jalan sambil nengok gini, macam anak-anak zaman sekarang gitu, berani banget sama orang tua ya. Itu jalan gini, orang udah assalamualaikum ya, bukan dari sautan, diem aja. Nah, ini begitu tuh si Putri. Nah, si Putri yang ngelihat Bu Yeni atau ibunya itu diem aja, ya udah makin kayak, nyolot banget ya gitu. Akhirnya langsung lah cuci kaki, masuk kamar nih si Putri. Pas masuk kamar, nah dia lupa, dia itu belum makan ternyata. Si Putri ini lapar, keluarlah. Pas keluar itu nggak ada nih si ibunya, udah nggak ada di ruang tamu. Dipanggil lah ibunya, mah, nyari-nyari. Pas buka kamar, ibunya ternyata udah tidur. Nah, dibangunin kan sama si Putri ini. Mah, Putri lapar, ada Indomie nggak gitu. Karena biasanya ibunya tuh selalu menyimpan rapi Indomie, karena dia tuh nggak pengen suami dan anaknya terus-terusan makan mie, karena sakit hati guys kalau misalnya kita udah masak nih, udah effort banget buat masak gitu, tiba-tiba anak sama laki kita nyarinya Indomie lagi. Kadang kita sakit hati ya, udah masak subuh-subuh, masak pagi-pagi sampai keringetan, sampai banjir nih, udah kayak orang lagi senam jumba gitu, makannya mie gitu. Jadi si Putri ini nanya, mama punya nyimpen mie nggak? Bu Yeni ini ada terbangun, terus dia bilang, kamu dari mana sih Put? Pulang kok nggak ngasih salam, nggak apa, tiba-tiba langsung masuk kamar minta Indomie gitu. Nah si Putri bilang, lah orang aku udah assalamualaikum kok, orang mama duduk di depan diem aja, malahan aku bilang assalamualaikum, mama nggak ngomong apa-apa, cuman diem aja duduk di depan kayak patung Putri Solo, katanya si Putri gitu. Terus mamanya ini bingung, kamu ngomong apa sih, orang dari tadi mama tuh di sini tidur, mama tuh lagi nggak enak badan, tahu nggak, kata mamanya nih, kata si Bu Yeni. Terus si Putri ngotot lagi, enggak, orang mama duduk di bangku tadi di sofa, Putri lihat, Putri pas pulang main ada mama di situ. Putri assalamualaikum tapi sama mama tuh nggak digubris, Putri assalamualaikum tuh tapi sama mama tuh nggak dibales. Si anak ini nyolot nih si Putri gitu. Nah terus si emaknya bilang, apaan sih gitu,
Ya udah kalau mau ngambil mie ada yang sana di kulkas. Nah, itu emang bener tuh. Kadang-kadang gue juga naruh mie di kulkas. Jadi emang bukan sulap, bukan sihir ya. Kadang-kadang gue juga suka lupa gitu naruh mie di kulkas. Pas bikin mie sendiri dia makan nih di meja makannya nih sendiri. Lagi enak makan sambil nonton YouTube. Tiba-tiba ada yang manggil dia nih. Ada yang manggil si Putri. Putri. Ngomongnya tuh kayak gitu lembut banget. Dia tuh lanjut makan aja. Terus Putri. Dia tuh kayak bingung. Siapa sih yang manggil gue? Langsung dia nurunin garpunya. Terus dia kan lagi nonton YouTube ya. Nah, YouTube-nya ini dimatiin tep. Jadi kan layar handphonenya gelap. Dia tuh sambil mendengar lagi nih suara yang manggil dia nih di mana gitu. Putri. Dia megang handphone ngarahin ke belakang. Set. Kalian tahu gak apa yang si Putri lihat? Putri lihat ada sosok perempuan yang posisinya tuh terbalik. Jadi kepalanya itu ada di bawah. Tapi cuman that's kepala doang. Rambutnya tuh yang ke bawah ini. Benar-benar yang menjuntai ke bawah. Dan itu katanya si Putri posisinya tuh matanya melotot. Senyumnya menyeringai sampai sini. Terus manggil, Putri. Dari situ Putri megang handphone langsung kayak gini. Tremor dia guys. Langsung teriak, Mama tolong gitu. Dibangun. Put, kamu kenapa sih gitu. Dia tuh udah langsung kayak pucat aja. Kayak langsung gak ada darahnya nih si Putri nih. Langsung seketika tuh kayak kata dia tuh jantung dia serasa berhenti sejenak. Terus dia langsung meluk mamanya. Terus dia langsung nangis. Mama aku gak berani, aku mau tidur di kamar mama aja, aku gak berani, besok aku ceritanya. Akhirnya si Putri masuk kamar sama mamahnya. Kan di rumahnya Putri tuh kalau tidur semua lampu dimatiin kecuali dapur ya guys. Karena pada saat itu mamanya Putri ngerasa rumah itu panas, semua lampu dimatiin. Bahkan sampai ke teras-teras, model kayak kehabisan token listrik. Gue kalau tengah malam gitu mati semua tuh lampu kan. Masuklah nih ke kamar nih. Udah, gak usah nangis gitu, udah kita tidur. Yang dinyalain tuh cuman kayak lampu buat kamar aja gitu, lampu-lampu teduh syahdu gitu. Terus sama nyalain kipas angin. Singkat cerita, ayahnya Putri ini pulang. Tapi keadaan ibu dan si Putri ini sudah tertidur lelap. Nah, pada saat ayahnya pulang, kan emang pintu itu nggak pernah dikunci gitu loh guys. Pintunya Putri itu punya 2 gitu. Jadi depan itu pintu besi, dalamnya baru pintu kayu gitu. Nah, pada saat ayahnya Putri pulang, Assalamualaikum. Nah, dari pintu itu kan langsung nyorot ke dapur nih guys, ke meja makan. Yang dimana meja makan pada saat itu ada bangkunya menghadap ke pintu samping. Nah, pasti bapaknya Putri Assalamualaikum. Nah, bapaknya Putri itu ngeliat ada sosok wanita, ada sosok perempuan yang rambutnya panjang, duduk di bangku tepat di samping meja makan. Pas bapaknya Putri ngomong Assalamualaikum, dia tuh nyautin guys, Waalaikumsalam. Tapi guys, kepalanya tuh oglek-oglek karena saking panjangnya, ke kiri, ke kanan, ke belakang, terus nengok ini, Waalaikumsalam. Kaget dong bapaknya si Putri, langsung nutup lagi pintunya. Terus dia tuh langsung kayak gedor-gedor jendela. Lah ya bapaknya model bagaimana ya, udah Assalamualaikum bukannya masuk kamar malah nutup pintu, gedor-gedor jendela gitu kan ya. Kadang kan emang kita kalau ketakutan suka kayak otak kita nggak berpikir jernih gitu ya. Digedor lah jendela, mama ya. Nah, mamanya Putri nih, si Bu Yeni ini kayak kebingungan, ada apa lagi sih gitu. Suamiku tuh teriak-teriak gitu. Akhirnya Bu Yeni ini keluar. Dan si Putri juga kayak kebingungan. Dia keluar langsung ambil handphone, dia ambil senter, dia buka pintu, dia nyalain lampu, tek. Dan itu udah hilang. Dan bapaknya langsung kayak masuk. Singkat cerita pas besoknya baru mereka pada cerita. Dan ternyata guys, bapaknya si Putri ini kan orangnya kan kepo ya.
Akhirnya dia ke rumah orang pintar. Orang pintar tuh dalam artian ya kayak dukun lah, tapi nggak yang dukun yang pakai baju hitam terus gelangnya gede-gede, gelang-gelang kayu apa pokoknya itu bukan. Ini mah kayak anak IndiHome atau anak Indomie modelnya begitu nih. Dan itu suruh ngeliatin rumahnya. Dan ternyata rumah dari rumahnya Putri, si rumah kontrakan ini memang dihuni oleh beberapa makhluk asal. Contohnya itu di rumahnya Putri itu ada yang namanya kuntilanak, ada juga yang namanya pocong, ada yang genderuwo, dan bahkan ada wewe gombel. Karena si hantu-hantu itu tuh sebenarnya tempatnya itu tuh sebenarnya di pohon-pohon yang emang ada di depan rumahnya si Putri. Rumah-rumah dari hantu-hantu itu tuh adanya tuh di situ. Dan entah kenapa mungkin karena kosong, terbengkalai, nah mereka masuklah ke rumah itu, menempatilah rumah itu. Dan hantu-hantu tersebut itu sudah yang namanya menghak pateni kalau wilayah itu punya dia. Wilayah itu teritorialnya dia. Jadi udah nggak bisa yang namanya diganggu-gugat. Alias itu rumah dan daerah kekuasaan gue, kalau kata setannya begitu. Akhirnya karena mendengar cerita tersebut, karena mendengar cerita dari anak IndiHome ini, keesokan harinya bapaknya si Putri ini nelpon yang punya rumah kalau dia itu tidak memperpanjang masa kontrak. Karena ya dia akhirnya bercerita. Terus barulah yang punya rumah itu bilang kalau ya memang rumah ini dulunya tuh sempat terbengkalai selama 5 tahun, sempat kosong dan sempat rusak, dan bangunan baru ini memang saya jadikan bangunan baru untuk menjadikan rumah ini tuh biar bisa dikontrakin, biar bisa disewain tanpa adanya selamatan rumah terlebih dahulu, guys. Udah ya, karena si bagian pemilik rumahnya sudah terbuka dengan keadaan rumah tersebut zaman dulunya, dan bapaknya Putri dan keluarganya ini sudah mengetahui apa saja yang ada di rumahnya itu selain dia, ya sudah, akhirnya bapaknya Putri mengundurkan diri untuk pindah dari rumah tersebut, guys. Dan rumah tersebut sekarang masih dalam keadaan kosong, dan bahkan rumah tersebut menjadi rusak kembali. Serem ya, guys. Makanya kadang kalau ngontrak rumah itu hati-hati. Oke guys, kali ini cerita gue sampai sini dulu, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita horor berikutnya. Oh iya guys, buat kalian nih yang punya pengalaman cerita horor, boleh banget DM aja ke Instagram Maya Marissa _ itu aja udah. Atau bisa banget voice note atau kirim WA kalian ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.